Udah kelihatan? Kok aku ya? Udah kelihatan, Sita? Udah. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakal jadi tutorial kita semua kali soal aja ya itu apa penjelasannya beda gimana gitu bilang aja. Nah jadi kalau sama di pertemuan satu itu cuman nge-review tentang distribusi perubahan acak. Nah jadi perubahan acak itu kan ada dua, perubahan acak diskrit sama perubahan acak kontinu. Perubahan acak diskrit itu ada banyak, ada kayak diskrit uniform, hipergeometrik, Bernoulli, binomial, Poisson, negatif binom, geometrik. Nah ini tuh buat apa? Nanti tuh selama di statistika inferensia kita tuh bakal banyak banget sering gunain PDF atau MGF dari perubaca baik diskrit maupun kontinu. Nah, jadi ini tuh kayak untuk ingat kembali lah. Nah, kalau perubaca kontinu sendiri tuh ada uniform, normal, log normal ini kita nggak belajar, terus eksponensial, gamma, chi-square, sama student t. Nah, Weibull itu juga nggak belajar. Jadi ini tuh pokoknya peubah acak ini tuh bakalan kita gunain nanti di statistika inferensia kayak misalnya di pertemuan 4 sama 5N tentang transformasi teknik CDF tentang distribusi tentang yang teknik CDF itu, terus teknik transformasi, ntar juga ada teknik NGF, itu semuanya rata-rata pakai PDF atau MGF dari perubahan acak, baik diskrit maupun kontinu. Nah, tentu yang kedua ini tuh ada sebaran bersama atau joint distribution. Kita langsung ulas sedikit kali ya. Jadi perubahan acak ini tuh perubahan acak diskrit bersama. Ingat lagi kalau suatu perubahan acak dikatakan perubahan acak yang join perubahan acak atau join distribution dari PDF diskrit itu dia punya dua syarat. Yang pertama, join distribution-nya itu berada di antara 0 dan 1 dan jumlah dari join distribution-nya itu adalah 1. Terus kalau continue juga sama, cuman continue itu untuk yang dia itu dikatakan join PDF jika dan hanya jika join PDF-nya itu besar dari 0 dan integralnya itu sama dengan 1. Nah, terus ada lagi selain materi join PDF, di pertemuan 2 itu juga belajar sebaran marginal. Sebaran marginal ini tuh ada untuk diskrit yang ini, yang mana fx1 itu adalah sigma x2 fx dari join distribusinya, dan fx2 x2 adalah sigma x1 dari join distribusinya. Ini kenapa x2 padahal kita cari x1? Karena yang kita cari kan x1, berarti yang kita itu yang bergerak itu adalah selain dari yang kita cari. Kayak gitu juga untuk yang continue. Kenapa yang diintegralkan terhadap x2? Karena x1 yang kita cari, berarti yang kita integralkannya selain yang kita cari. Kalau untuk asal multivariat sama sih, cuman dia itu sebanyak x, kan yang kita cari xj, berarti
Yang kita sigmakan X1, XJ-1, XJ plus 1, sampai XK. Pokoknya untuk mencari marginalnya itu kita hitung selain dari yang kita cari. Kayak gitu juga di continue. Nah, terus tuh ada sebaran bersyarat. Nah, X1 dan X2 atau continue yang punya join PDF X1, X2. Dia bakalan punya sebaran bersyarat dari X2 jika nilai X1-nya itu diketahui atau given. Sehingga rumus sebaran bersyarat sebaran dari bersyaratnya itu adalah Fx1, X2 atau join distributionnya dibagi dengan marginal dari X1. Kenapa marginal X1? Karena di sini yang given adalah X1. Kalau misalnya yang given di sini adalah X2, berarti di bawah sini adalah Fx2, X2. Terus, ini kalau misalnya sebaran bersyaratnya tuh X1-nya tuh diketahui sama dengan, ini bentuk lain ya, bentuk lain dari sebaran bersyarat itu. Nah, terus kalau misalnya sebaran bersyaratnya itu yang bukan given-nya itu dalam, berarti nanti kita integralkan dari batas yang bukan given tadi. Misalnya kayak ini, peluang A kecil dari X1 kecil dari B, given X2 sama dengan X2. Berarti nilai peluangnya itu adalah integral A sampai B dari X1 given X2 dx1. Kenapa dx1? Karena kan yang kita cari X1, sedangkan X2-nya given. Karena X2-nya given kan otomatis nanti angkanya akan kita masukin. Jadinya karena yang kita cari adalah untuk X1, maka ini diintegralkan terhadap S1. Itu juga untuk kasus multivariat. Nah, ada independensi atau peubah acak saling bebas. Jadi, sebuah peubah acak X1 dan X2 dengan join PDF Fx1, X2 itu saling bebas jika dan hanya jika merupakan produk kartesian AXB atau yang mana batas-batas dari daerah X1 dan X2 ini tidak saling bergantung satu sama lain atau batasnya itu tidak terikat. Batas terikat itu maksudnya gimana? Misalnya 0 kecil dari X, kecil dari Y, kecil dari tak hingga. Itu kan berarti batasnya terikat satu sama lain. Atau batas si X bergantung dengan batas si Y dan sebaliknya. Terus, join PDF X1, X2 ini dia itu termasuk yang saling bebas jika dia bisa difaktorkan menjadi perkalian dari dua buah fungsi, yaitu GX1 dikali HX2. Terus teorem selanjutnya adalah jika X1 dan X2 itu saling bebas, maka sebaran bersyaratnya tuh sebaran PDF dari bersyarat yang X2 given X1 itu sama aja kayak Fx2 dan X1 given X2 itu sama dengan Fx1. Lanjut. Nah, ini masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya aku ambil dari PPT pertemuan 3 kelasnya Bu Ika. Jadi soalnya adalah diketahui kita tuh punya X1 dan X2 yang merupakan discrete random variable, yang mana dia itu punya join PDF ini Fx1, X2 sama dengan C dikali X1 tambah X2 dengan batas dengan nilai X1 itu adalah 0, 1, dan 2, X2 juga 0, 1, dan 2, serta 0 lainnya. Terus ditanya berapa nilai C. Jadi kita coret-coret ya. Kita kan tadi dia bilang adalah X dan Y itu adalah random variable, yang mana dia tuh punya
join PDF. Maaf ya kalau jelek guys. Maksudnya ini X1 dan X2 ya. X1 dan X2. Nah, dia punya join PDF fx1, X2 itu sama dengan C dikali X1 ditambah 2. Dengan nilai X1 itu tuh sama dengan 0, 1, 2, dan nilai X2-nya juga 0, 1, 2. Nah, terus dia tanya nilai C ini berapa. Nah, ingat tadi yang udah kita lihat sama-sama di depan, kalau misalnya suatu peubah acak ini diskrit dikatakan punya join PDF, salah satu syaratnya adalah jika sigma dari X1 dan sigma X2-nya dari join distribusinya itu sama dengan 1. Berarti di sini kita punya sigma X1 sama dengan 0 sampai 2. Terus sigma X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0 sampai 2. Dari join PDF kita adalah C X1 ditambah X2 sama dengan 1. Nah, kan nilai fx1, x2-nya adalah C X1 tambah X2. Sedangkan kita punya nilai X1 itu 0, 1, 2, dan X2 0, 1, 2 juga. Berarti ini tuh nanti yang mungkin tuh adalah nilai dari fx1, x2-nya itu berarti 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Nah, itu tuh kita tulis kan C. Kalau untuk 01 berarti kan 0, X1-nya 0, X2-nya 0, berarti C 00. Ditambah, terus kalau untuk 01 berarti C dikali 0 ditambah 1. Dan seterusnya gitu kan, sampai nanti itu yang terakhir adalah C dikali 2 ditambah 2 sama dengan 1. Nah, ini kalau kita cari nanti masukkan semua nilai kemungkinan X1, X2, itu senilai dengan 18C. 18C, nah sama dengan 1. Jadi nilai C kita adalah 1/18. Kayak mana kalau misalnya dia continue? Kalau continue berarti tinggal integral. Integral dari batas X1-nya 0 sampai 2, X2-nya 0 sampai 2, fx1, X2 sama dengan 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Belum ya, berarti kita lanjut soal kedua. Soal kedua dia bilang kita tuh dikasih PDF dari lifetime of certain part. Dan itu tuh di given by fx, y sama dengan e pangkat min x plus y, yang mana batasnya itu adalah 0 kecil dari x kecil dari tak hingga, dan y itu berada di 0 sampai tak hingga. Terus
Dia tanya, bagaimana marginal PDF dari F1X dan F2Y, gimana join CDF-nya, dan nilai dari peluang atau probabilitas dari X besar dari 2 dan X plus Y besar dari 2. Nah, ini tuh pertama kita cari dulu nilai marginalnya, karena kan ini fx, x, y-nya itu diketahui. Ini tuh kita punya f, x, y sama dengan p pangkat min x, ya turun-turun, plus y. Maaf ya kalau jelek teman-teman. Terus kita disuruh cari marginal fx-nya. Berarti ini akan kita turunkan, fx, y ini kita turunkan terhadap y. Ketikkan fx, f1x, itu sama dengan integral, oh ya ini tadi batasnya 0, kecil dari x, kecil dari tak hingga 0, kecil dari y, kecil dari tak hingga. Nah, terus selanjutnya berarti ini tuh sama dengan integral 0 sampai tak hingga batas y-nya dari fx, y, yaitu e pangkat min x plus y y. Terus ini ingat di materi kalkulus semester 2. Kalau punya integral ini tuh kita bawa ke limit. Itu sama aja kayak limit dari B menuju tak hingga nilai tak hingganya kita ganti sama B, 0 sampai B, E pangkat min X plus Y, Y. Nah, terus untuk mempermudah X plus Y ini kita misalin aja sama T. Misal, jelek banget. Min X plus Y sama dengan D. Maka DY itu sama dengan min T. Terus, karena kita memisalkan X tambah Y sama dengan T, berarti batas ini tuh juga bakal berubah. Nah, ketika Y sama dengan 0, maka T itu akan bernilai min X. Ketika Y sama dengan B, maka T akan bernilai min X plus Y. Nah, setelah itu baru kita kerjakan lagi ini. Berarti kan limit B menuju tak hingga integral pakai batas yang ini, yaitu dari min X sampai min X plus T, X plus B, dari E pangkat T min DT. Nah, ingat lagi
kalau misalnya integral dari E pangkat T itu sama aja kayak E pangkat T. Berarti ini tuh sama limit B menuju tak hingga dari E pangkat T diintegralkan tetap E pangkat T-nya min T dengan batas min X dan min X plus B sama dengan limit B menuju tak hingga dari min E pangkatnya min X plus B dikurang E pangkat min X. Banget. Nah, ini tuh bisa kita jabarin sama dengan limit B menuju tak hingga dari E pangkat min X dikali E pangkat E pangkat min. Iya, kalau limit dari B menuju tak hingga E pangkat min B, E pangkat min tak hingga. Limit dari E menuju tak hingga E pangkat min tak hingga itu nilainya 0. Jadi ini tuh adalah 0 ditambah E pangkat min X. Sama dengan E pangkat atasnya adalah 0 kecil dari X. Nah, nih, ini adalah F1X-nya atau F marginal PDF untuk si X. Untuk si Y gimana? Untuk si Y itu sama. Caranya tinggal nanti kita misalkan juga, nanti itu kita misalkan, kan kita bikin dulu ke yang bentuk limit. Limit B menuju hingga integral sampai B E pangkat min X plus Y dx. Karena yang kita cari adalah marginal dari Y. Nah, terus kita misalin sama kayak ini. Kita misalkan si X plus Y-nya itu adalah T. Terus kita bisa cari DT. DX. DX itu sama dengan min DT. Nah, kalau misalnya X-nya 0, berarti T-nya min Y. Kalau X-nya B, berarti T-nya min B plus Y. Kita masukin ke ini juga, limit B menuju tak hingga integral dari min Y sampai min B plus Y E pangkat T min DT. Nanti hasilnya tuh adalah limit E pangkat min B dikali E pangkat Y ditambah limit E pangkat min B dikali E pangkat min Y ditambah E pangkat min Y. Karena limit B menuju tak hingga dari E pangkat min B itu 0, sehingga nilai integral dari nilai limit B menuju tak hingga integral dari 0 sampai B E pangkat min X plus Y dx atau nilai marginal Y-nya itu adalah E pangkat min Y dengan batas 0 kurang dari 0 dengan batas Y berada di antara 0 dan tak hingga. Gitu. Konsepnya sama kayak gini juga.
Cuman nggak aku coret karena jelek banget kayak dicoret. Begitu. Nah, ini ada aku sertain juga caranya. Nanti mungkin PPT-nya bisa di-share kali ya, Sita. Ya, Ai. Nah, ini ada yang udah sama jawabannya. Nah, terus kayaknya nggak usah dicoret lah ya. Jelek kalau aku nyoret-nyoret. Langsung lihat screenshot kah? Ya, ini jelek banget soalnya. Terus yang selanjutnya itu adalah mencari PDF-nya. Join CDF-nya, yaitu F besar X, Y. Itu tuh caranya adalah kita melakukan integral dari si join PDF. Kita mau cari join CDF X, Y kan. Nah, karena nanti kalau misalnya ini kita bikin X, Y juga itu bakalan bingung. Jadi kita misalin aja dulu kalau ininya tuh adalah T1 dan T2. Sehingga kita integralin sama DT1 dan DT2. Integralkannya terhadap apa? Kan aslinya ini itu integral 0 sampai tak hingga, 0 sampai tak hingga gitu kan. Dari join PDF-nya. Nah, ini kita integralin dari 0 sampai Y, terus 0 sampai X, E pangkat min T1 tambah T2, DT1, DT2. Nah, pertama kita, ini kan karena integral lipat 2 ya, kita integralin dulu terhadap X. Sebenarnya urutannya bebas sih, kalian mau Y dulu atau diintegralkan terhadap X dulu bebas. Dan di sini biar mudah aja, dt1, dt2 berarti kita integralkan terlebih dahulu terhadap X. Baru nanti diintegralkan terhadap Y. Nah, ini kita integralin. Sebenarnya ini bisa yang kayak tadi dimisalin, tapi aku langsung aja. Integral E pangkat min E plus terhadap D itu kan sama aja kayak integral E pangkat integral pangkat min X itu kan min E kali integral min X. Min E dikali E pangkat min. Min dikali E pangkat min X. Nah, berarti ini tuh kan karena yang kita integralkannya cuma terhadap T1, berarti ini tuh adalah yang kita lihat tuh cuma ini aja. Ininya bakalan tetap. Terus kita integralin kan terhadap terhadap T1 dengan batas 0 sampai X. Kita masukin. Berarti kan integral yang tadi masih ada integral 0 sampai Y min E pangkat min T1-nya ganti X ditambah T2 dikurang min jadinya tambah E pangkat 0 tambah T2 itu sama aja kayak E pangkat min T2 DT2. Terus kita integralkan lagi terhadap DT2 dengan batas 0 sampai Y. Nah, ini kan sama ya, karena yang diintegralkan ini jadi yang X-nya ini kita nggak usah lihat. Nah, ini kan sama aja kayak E pangkat min X min T2. Berarti integralnya juga sama, min E pangkat min X min T2. Cuman kan ini udah min, dikali min dari si integralnya ini jadinya plus. Jadinya E pangkat min X plus T2 dengan batas 0 sampai Y dikurang integral ini dikurang ini kan, ini tuh dari integral ini tadi. Karena ini kan jadinya E pangkat min T2 ini diintegralin sama dengan min E pangkat A, jadinya positifnya ini berubah jadi negatif. Ini juga. Terus kita masukin nilainya.
Berarti kan jadi E pangkat min X plus Y dikurang E pangkat min X, karena Y-nya si T2-nya 0, dikurang E pangkat min Y ditambah E pangkat 0. E pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Jadi hasilnya itu adalah E pangkat min X plus Y dikurang E pangkat min X dikurang E pangkat min Y ditambah 1 dengan batas 0, X besar dari 0 atau X itu berada di antara 0 sampai tak hingga dan Y berada di antara 0 sampai tak hingga atau Y besar dari 0. Terus selanjutnya dia minta kita mencari probabilitas dari X besar dari 2. Nah, untuk probabilitas ini kan cuma X aja. Ini tuh kita bisa pakai marginal PDF-nya. Nah, jadi itu karena ini X besar dari 2, berarti batasnya itu dari 2 sampai angka berapa aja atau sampai tak hingga. Dari marginal X dx. Nah, karena ini ketemu lagi sama tak hingga, berarti kita pakai lagi yang integral tak hingga yang diubah ke limit itu yang ada di materi kalkulus semester 2. Jadinya kan limit B menuju tak hingga integral 2 sampai B E pangkat min X dx. Integral dari E pangkat min X kan min E pangkat min X. Batasnya 2 sampai B. Terus kita masukin nilainya itu diperoleh min E pangkat min B ditambah E pangkat min 2. Ingat tadi limit dari B menuju tak hingga E pangkat min B itu nilainya 0. Jadi ini 0 ditambah E pangkat min 2 sama dengan 1 per E pangkat 2 atau E pangkat min 2 sama aja. Nah, terus selanjutnya yang kedua dia tanya P probabilitas dari X tambah Y besar dari 2. Nilai ini tuh kan berarti dia kayak punya syarat gitu. Kalau punya syarat gini, kita gambar bagusnya supaya kita tahu daerahnya gimana. Kita gambarlah garis X plus Y sama dengan 2. Jadi ketika X-nya itu bernilai 0, Y-nya akan bernilai 2, dan ketika Y-nya bernilai 0, X-nya akan bernilai 2. Nah, ini. Terus kita cek, katanya X plus Y itu lebih besar daripada 2. Kita misalkan kita punya T 1,2. Kita masukin ke sini. T-nya 1, Y-nya 2. Itu nilainya 3. Nilai 3 kan ada di sini. Memenuhi kan? 3 itu lebih besar dari 2. Berarti daerah penyelesaian atau daerah yang kita arsir itu yang merah ini. Nah, terus ingat lagi probabilitas itu kan kita biasanya mencari mencari P, X tambah Y kecil dari 2 kan. Nah, karena ini tuh adalah PX tambah Y besar dari 2, maka kita ubah ke bentuk 1 dikurang P ditambah P peluang dari X tambah Y kecil dari 2. Itu sama dengan 1 dikurang nih. Nentuin batas integralnya itu, kan yang pertama kita terhadap dx. Dx itu kan sumbu ini kan X nih. Berarti panahnya ke sini. Berarti ini tuh dari nilai 0 sampai ke garis X sama dengan 2Y.
Nah, makanya batas kita 0 sampai 2 Y. Terus untuk si Y, DY kan ini ke atas. Nah, berarti itu tuh dari 0 sampai 2. Makanya ini batasnya 0 sampai 2. Fungsi dari join PDF-nya dx, dy. Kalau dy dx gimana? Kalau dy dx berarti ini duluan. Di 0 sampai y sama dengan 2 min x. Terus untuk batasi x-nya adalah 0 sampai 2. Gitu. Nah, ini terus kita kerjain. Pertama kita turunin dulu, kita integralkan dulu terhadap x. Dapat hasilnya segini. Nah, masukin nilai-nilai batasnya. Terus, habis itu diperolehlah nilai bahwa integral terhadap x dengan batas 0 sampai 2 min y itu hasilnya adalah min e pangkat min 2 ditambah e pangkat min y dy. Nih. Terus kita integralkan lagi terhadap y dengan batas 0 sampai 2. Diperoleh ini, yaitu min e pangkat min 2 dikurang e pangkat min y dengan batas 0 sampai 2. Kita masukin nilainya, yaitu min 2 e pangkat min 2 dikurang e pangkat min 2 ditambah 1. Itu kan senilai dengan 3e pangkat min 2 ditambah 1. Jangan lupa kita masih punya ini. Jadinya 1 dikurang min 3e pangkat min 2 ditambah 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3 kali E pangkat min 2. Gitu. Pokoknya kalau ada kayak gini, kayak batas ini, terus misalnya fungsi x, y-nya juga punya batas yang misalnya x plus y itu kecil dari 1 atau berapa, itu tuh bagusnya digambar dulu supaya kita tahu mana-mana aja batasannya. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke pertemuan 3, ada yang tanya? Tanya, misalnya nanti di soalnya, itu digambar dulu, yang kayak aku bilang tadi, kalau misalnya XY-nya itu punya batas yang gantung gitu, baiknya kita gambar dulu. Ketikkan gambarnya, nanti garisnya itu adalah X sama dengan Y. Terus nanti dilihat yang mana itunya. Ini kayaknya bisa digambar yang kayak tadi itu, yang kayak nentuin PX tambah Y besar dari 2 itu, nanti baru dilihat, kan itu integral, yang terhadap dx-nya batasnya apa aja dari daerah penyelesaian kita tadi. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Daerah penulisan akhir CDF itu daerah yang ini berarti daerahnya adalah 0 pakai batas yang ini ya. Pakai batas dari yang kita gambar ini. Karena kan ini dia minta CDF. Kalau CDF itu batasnya biasanya dia ngikut dari si batas ininya, integralnya. Dan dia itu batas CDF itu biasanya sumbernya sama kayak batas dari PDF-nya. Gitu. Ada mau tanya lagi? Oke. Pokoknya kalau ada batas terikat, itu bagus
bagusnya digambar aja. Karena gambar itu lebih kelihatan gitu. Kalau batasnya apa daerah yang mau kita cari itu yang di arsip itu yang mana itu lebih kelihatan kalau digambar. Tuh. Oke, lanjut. Untuk pertemuan kedua ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ada ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, pertemuan 3 itu materinya adalah nilai harapan, kovarian, dan korelasi. Nah, ini tuh materinya kita skip aja karena udah agak malam. Kita langsung ke contoh soal aja. Jadi contoh soalnya dia bilang diketahui join PDF dari X dan Y itu adalah 2/7 X ditambah 2Y. Yang mana batasnya itu adalah X itu berada di antara 0 dan 1 dan Y berada di antara 1 dan 2. Terus kita diminta untuk mencari nilai harapan dari Y, X, Y dengan fungsi Gx, Y itu adalah X per Y pangkat 3 ditambah X kuadrat Y. Nah, ini tuh cara carinya adalah aku tulis clue-nya, nanti ada penjabaran yang pakai kertasnya. Kalau kita mau cari suatu nilai harapan dari sebuah fungsi, kan Gx, Y ini adalah fungsi ya. Itu tuh sama aja kayak kita, karena ini continue, kita integralkan fungsinya itu, fungsi X sama Y-nya itu dikali sama F X, Y-nya. Terus diintegralkan terhadap dx dan dy. Atau dy dx sama aja. Nanti dia ngaruh di batas integralnya aja. Nah, di sini kita kan punya fungsi X, Y. Jadi distribusinya itu adalah 2/7 dikali X plus 2Y, nilai X-nya di antara 0 dan 1, nilai Y-nya di antara 1 dan 2. Terus dengan fungsi, lagi ada fungsi G, X, Y, X plus Y pangkat 3 ditambah X kuadrat Y. Nah, kita disuruh cari nilai harapan dari si G, X, Y ini. Kayak tadi. Berarti nilai harapannya adalah integral si fungsi Gx, Y dikali join distribusi dari X, Y diintegralkan terhadap dy dx atau dx dy, itu bebas. Kalau misalnya ini aku pakai diintegralkan dari dx dy, berarti batas yang di dalam ini itu batasnya si X, yaitu 0 sampai 1, dan batas yang di luar ini batasnya si Y, 1 sampai 2. Kalau integralkannya terhadap dari dy dx, berarti yang di dalam ini 1, 2, yang di luar adalah 0, 1. Itu nanti hasilnya bakalan sama aja. Nah, kan kita tadi punya fungsinya ya, ini tuh adalah fungsi si Gx, Y. Nih. Ini fungsi distribusi kita. Kita kaliin. Kalau dikaliin hasilnya tuh segini. Salah. Nih. Hasil yang 2/7 X kuadrat per Y pangkat 3 ditambah 2X per Y kuadrat ditambah X pangkat 3Y ditambah 2X kuadrat Y kuadrat. Ini tuh kita integralkan terhadap dx dan dy dengan batas 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Yang pertama ini
nih, kita integralkan terhadap X. Nah, ini kan konstanta. Konstanta ini dikeluarin aja supaya nanti lebih cepat ngitungnya. Kita hitung di terakhir aja. Sehingga kita dapat nilai integralnya adalah X pangkat 3, karena X yang diintegralkan terhadap X, per 3, Y pangkat 3 ditambah X kuadrat per Y kuadrat ditambah X pangkat 4 per 4Y ditambah 2X pangkat 3 Y kuadrat per 3 dengan batas 0 sampai 1. Masukin itu nilai batasnya. Nanti diperoleh sepertiga Y pangkat 3 ditambah per Y kuadrat ditambah Y per 4 ditambah 2Y kuadrat per 3. Ini kita integralkan lagi terhadap Y dengan batas 1 sampai 2. Hasilnya tuh kan ini tuh yang Y pangkat 3 itu kalau dikalkuluskan sama aja kayak Y pangkat min 3. Ini kan kalau diintegralin jadinya min 3 salah, min itu sama aja kayak Y pangkat min 3 plus 1 per min 3 plus 1. Itu sama aja kayak Y pangkat min 2 per min 2. Nah, ini kan karena udah ada 3 berarti jadikan integralnya min 1 per 6Y kuadrat. Yang ini juga kan Y pangkat min 2 kan, berarti jadinya 1 per min 2 tambah 1 Y pangkat 3. Jelek banget. Min 2 plus 1. Setelah ya. Tuh nilainya adalah min 1 per Y. Terus ditambah Y kuadrat per 8 ditambah 2 per 9 Y pangkat 3 dengan batas 1 sampai 2. Nah, kita masukin nilai-nilainya. Setelah kita masukin, ternyata ini tuh diperoleh hasil 23 per 9. Jangan lupa, tadi kita masih punya si 2 per 7 yang belum kita otak-atik. Nah, hasil integral ini tadi dengan batas 1 sampai 2, itu dikali dengan 2 per 7. Dapat hasilnya 46 per 63. Nah, lanjut. Itu tadi buat contoh soal nomor 1. Terus selanjutnya adalah dia bilang kita tuh punya X dan Y yang dia itu sebuah discrete random variable yang punya join PDF 4 per 5XY. Ketika X-nya itu, jika X-nya 1,2 dan Y-nya 2,3 serta 0 untuk yang lainnya. Terus dia tanya nilai ekspektasi dari Y ketika X itu given atau Y bersyarat X given dan varian dari Y bersyarat X itu given. Itu gimana? Nah, ini. Jadi, ingat di pertemuan ketiga, kalau misalnya kita punya peluang kita punya nilai ekspektasi, kita ditanyakan nilai ekspektasi dari Y given X, dimana X-nya itu given, itu tuh sama aja kayak nilai dari sigma Y dikali Y dikali dari fungsi Y bersyarat X. Nilai dari Y bersyarat X itu sama dengan join probabilitasnya dibagi dengan marginal X-nya, karena X-nya yang given tadi kan. Nah, kita punya di sini nilai
join PDF kita. Nilai join PDF kita adalah 4/5 X kali Y. Nah, terus kan kita tadi tuh belum punya nilai fx-nya kan, kita cari dulu nilai fx-nya. Berarti karena fx nilai marginal x yang dicari, berarti itu tuh sama aja kayak kita mensigmakan nilai y, nilai dari selain si x. Karena di sini cuma ada x sama y, berarti ini tuh adalah sigma y dari join distribusi kita. Batas y tadi kan 2 sampai 3, berarti ini sigma y sama dengan 2 sampai 3 dari join distribusinya 4/5xy. Nah, masukin nilai y-nya, itu kan sama aja kayak 4/5 dikali 2 dikali x ditambah 4/5 dikali 3 dikali x. Ketika x-nya itu 1 dan 2. Nah, ini diperolehlah nilai fx itu atau marginal x itu adalah 2/3x ketika x-nya 1 dan 2. Udah dapat nilai marginal PDF untuk si x, kita masukin ke rumus ini. Jadinya nilai sebaran bersyaratnya itu adalah fx, y bagi atau join distribusinya dibagi dengan marginal x-nya, yaitu 6/5y. Karena nilai x given, berarti batasnya itu hanya ketika y sama dengan 2 dan 3. Udah dapet, kita cari untuk nilai ekspektasi y x given. Dia kan sigma y. Berarti nilai y 2 sampai 3 dikali y dikali nilai sebaran bersyaratnya. Berarti kan 2 dikali 6. Untuk y sama dengan 2, 2 dikali 6/5 kali 2 ditambah untuk y sama dengan 3, 3 dikali 6/5 kali 3. Hasilnya itu 12/10 ditambah 18/15, atau kalau disederhanakan adalah 12/5. Nah, itu untuk si ekspektasi Y bersyarat atau given X. Terus, selanjutnya mencari variansnya. Kan kita ingat kalau rumus varians biasa itu kan ini. Rumus varians itu varians X ya, misal itu tuh sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Nah, karena di sini ini tuh kan sama kayak X. Berarti nilai varian Y given X itu adalah ekspektasi Y kuadrat nih, si X kuadratnya ini give X, karena nilai X-nya ditentukan, jadi dia nggak kuadrat, yang kuadrat cuma nilai si Y-nya aja, dikurang ekspektasi Y given X dikuadratkan. Nah, ini kan tadi nilainya udah diketahui dari soal sebelumnya dari sini. Yang kita belum punya itu kan adalah ekspektasi Y kuadrat given X kan. Nah, ini tuh sama aja kayak nyari ini tadi. Cuman karena di sini Y-nya kuadrat, berarti pengali ini juga akan Y kuadrat. Kalau di sini nanti ekspektasi dari Y pangkat 6 gitu. X. Ya berarti ini tuh sigma
Y pangkat 6 kali F Y bersyarat X gitu. Jadi nilai pengali yang ini tuh nilai tergantung nilai dari akar ekspektasi akar Y given X ya terus dulu. Nah, terus kita carikan sama kayak cara yang A tadi. Berarti itu nilainya ada Y kali Y kuadrat dikali nilai ini tadi udah kita cari 6/5Y. Ini coret aja. Jadinya kan sigma 2 sampai 3 6Y/5 sama dengan 6 kali 2/5 ditambah 8 ditambah 6 kali 3/5. Hasilnya itu 12/5 ditambah 18/5 atau 30/5 sama dengan 6. Nah, baru kita masukin ke rumus varian X Y given X. Itu sama dengan 6 dikurang 12/5 kuadrat. Itu 6 dikurang 144/25 atau 6/25. Itu adalah nilai dari varian Y given X-nya. Itu intinya kalau misalnya untuk peluang ekspektasi bersyarat, varians bersyarat itu, kalau untuk ekspektasinya, kalau untuk varians kan itu tinggal ngikut rumus dasarnya, cuman X yang dalam ini tuh diubah jadi sebaran bersyaratnya itu apa. Nah, kalau untuk ekspektasi, nilai ekspektasi misalnya ini kayak Y kuadrat given X, itu berarti pengalinya juga ngikut si dia. Terus kalau gini kan, atau sebaliknya, misalnya ekspektasi ekspektasi dari X pangkat 3 given Y, berarti ini tuh nanti juga ngikut. Berarti kan sigma X, nilai ininya tuh berarti X pangkat 3 dikali F X given Y, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Kayaknya enggak ya. Kita lanjut dulu. Nah, untuk ini tuh aku cuma ngambil 2 soal karena biar bisa bahas sampai ke belakang. Terus masuk ke pertemuan keempat, yaitu teknik CDF. Nah, itu teknik CDF tadi tuh bakal kita tuh bakal ingat lagi beberapa fungsi-fungsi CDF yang tadi di pertemuan pertama, atau fungsi PDF-nya juga bisa tinggal diintegrasikan. Nah, makanya tadi di pertemuan pertama itu dibahaslah review jenis-jenis distribusi supaya kita bisa gunainnya nanti untuk di pertemuan 4, 5, dan 6, sama 7 kalau nggak salah juga. Nah, teknik CDF ini tuh ide dasarnya adalah kita bakalan nentuin CDF Y tapi pakai distribusi dari X. Sehingga kita bisa tahu gimana sih distribusi dari si Y itu. Nah, teknik CDF ini tuh perlu kita ketahui dulu, yaitu si fungsi Y-nya itu monoton naik atau monoton turun. Karena rumusnya itu bakalan beda. Ini yang atas merupakan rumus untuk rumus buat monoton turun. Gimana sih supaya tahu itu tuh fungsi monoton naik atau turun? Kalau aku lihat dari fungsinya. Habis itu masukin, misalnya kan kita punya Y sama dengan X kuadrat dengan terus batas si efeknya itu misalnya 0 sampai 1 kan. Kita lihat
Y itu kan sama dengan fx kan ya. Y sama dengan fx. Nilai Y itu kan sama aja kayak fx. Nah, kita lihat nilai, misalnya punya Y sama dengan X, gitu kan. Terus 0, X plus 2 lah. 0, atasnya tuh 0, X, 1. Nah, ini kita coba masukin nilainya ke sini. Misalnya saat X-nya 0, Y-nya itu bakalan 2. Terus saat Y-nya X-nya 1, nilai Y-nya bakalan 3. Nah, ini kan dari nilai batas paling kecil ke batas paling besar naik. Berarti ini tuh fungsi monoton naik. Tapi kalau misalnya dari nilai ini tuh dia malahan turun, berarti itu tuh fungsi monoton turun. Atau bisa juga kemonotonan itu kita lihat dari turunan pertama si nilai fx-nya ini. Kalau misalnya f aksen x itu ada turunan pertamanya besar dari 0, maka dia itu akan naik pada interval yang kita punya. Naikkan. Tapi kalau f aksen x-nya itu kecil dari 0, maka dia itu akan menjadi nilai monoton turun. Gitu. Nah, terus misal kita punya X, vektor X, itu tuh isinya X1, X2, sampai XK. Dengan join PDF X1, X2, sampai XK, dan Y adalah UX, merupakan fungsi dari X. Maka, untuk mencari MYY-nya adalah P, U, X kecil dari Y. Itu kan sama aja nggak sih? Ingat kalau kita mau cari nilai peluang, kan nilai F, Y itu sama aja kayak nilai probabilitas dari sebuah fungsi kan. Berarti ini tuh sama dengan P, Y, tilde dari Y. Nah, karena Y-nya itu UX, ini tuh diganti jadi UX. Gitu. Terus, nah itu tadi untuk si CDF. Nanti tuh itu kita integralin lah nilainya X1X, nilai X-nya itu ada sampai berapa gitu. Nah, terus ini ada distribusi minimum dan maksimum. Ini tuh kalau di kelasku itu tuh kayak tambahan aja. Jadi misalnya X1 sampai Xn itu independent random variable. Dan fungsi Yn itu adalah nilai maksimum dari X1 sampai Xn. Maka nilai F besar, nilai CDF dari Yn itu adalah produk dari, produk itu perkalian, maksudnya perkalian dari CDF si X, Y. Kalau misalnya dia identik dan independen, artinya nilainya itu semuanya sama, berarti nilai maksimumnya, karena ini perkalian kan sama aja kayak kita ngaliin 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak misalnya 6 kali. Berarti kan sama aja kayak 2 pangkat 6. Nah, ini juga berarti FY, N, Y-nya itu adalah CDFX, FXY pangkat N. Gitu. Nah, terus untuk PDF-nya itu tinggal kita turunin. Ini tuh kan pakai yang aturan berantai dulu itu. Kita turunin dulu pangkatnya, baru nanti kita turunin dalamnya. Gitu. Sama juga untuk distribusi minimum. Tapi kalau distribusi minimum itu adalah 1 dikurang produk atau perkalian dari 1 min fxi y. Kalau dia identik dan independen, sama juga tinggal kita pangkatin n untuk nilai yang ini tadi. Tuh. Nah,
terus ada juga distribusi dari jumlah dan selisih dua random variabel. Y dan nilai Z itu adalah X plus Y serta P itu X min Y. Maka ini tuh ibaratnya bisa kita misalin salah satunya untuk mengubah sini. Misalnya ini kita mau nyari FZZ. Ini berarti kita akan si X-nya tetap, tapi nilai si Y-nya berubah. Kenapa ini Z min X? Itu dari sini. Y sama dengan Z min X. Atau ini kalau misalnya X-nya yang berubah, Y-nya tetap, berarti kan X sama dengan Z min Y. Itu juga buat yang ini. Misalnya X-nya tetap, berarti Y sama dengan X min V. Kalau Y-nya tetap, berarti X sama dengan V plus Y. Gitu. Terus kalau untuk perkalian dan pembagian, itu udah ada langsung rumusnya. Nih. Kalau misalnya Z sama dengan X kali Y, dan U sama dengan X per Y, maka nilai FZZ itu segini. Nah, ini contoh soalnya banyak sih, cuman kita coba yang ini aja kali ya, soalnya udah mau setengah 10. Oke, kita coba yang ini. Jadi ini tuh adalah mencari distribusi dari keliling sama luas lingkaran dengan fungsi PDF-nya ini. Jadi tuh ini tuh belum aku masukin intinya. Ini tuh bentar. Ini kan kita punya fungsi PDF-nya. Nah, pertama tuh kita definisiin dulu apa sih yang mau kita cari. Kan kita mau cari keliling. Keliling itu sama dengan 2πr. Nah, terus karena ini pakai teknik CDF kan, berarti R itu sama dengan 2π per Y. Gitu kan. Nah, terus tadi itu kan untuk kita punya fungsi PDF-nya, berarti CDF-nya itu kan adalah FR itu sama dengan integral dari F T dt. Itu kita sama dengan integral dari 0 sampai R 6T dikali 1 min T PT. Dah, itu nanti kita carikan nilai integralnya, dapat kita masukin ke batasnya juga, nanti dapat adalah 3R kuadrat min 2R per 3 dengan batas 0 R 1. Terus ini pakai teknik itu tuh F Y sama dengan P Y kecil dari Y. Nilai Y-nya adalah 2πr, berarti P 2πr kecil dari sama dengan Y. Tuh, kan kita punyanya nilai F PDF CDF untuk R kan. Ini tuh kita bawa ke CDF R. Sama aja kayak P R
kecil dari 2 oh salah, ini harusnya 2pi Y per 2pi itu sama dengan R. Nah, ini tuh sama aja kayak R kecil dari Y per 2pi. Nah, PR kecil dari sebuah nilai ini kan sama dengan FR. Dari sebuah nilai tersebut, berarti FR dari Y per 2pi. Nah, nanti nilai ini, nilai 3R kuadrat 2R pangkat 3 ini, nilai nah, nanti tuh hasilnya adalah 3 dikali Y kuadrat per 2pi kuadrat dikurang 2 dikali Y pangkat 3 per 8 pi pangkat 3 dengan batas 0 Y 2pi. Kenapa batasnya gitu? Jadi batas awalnya itu kan 0 R 1. Karena fungsi R tadi adalah Y per 2pi, berarti ini 0 Y per 2pi dari 1. Ke 2 kali pi. Berarti kan 0 kali 2 kali pi 0. Berarti 0 Y kecil dari 2pi. Gitu. Ini batas untuk si FR Y per 2pi-nya. Untuk ini gimana? Kalau untuk ruas area sama, cuman kan fungsinya beda. Y sama dengan PR kuadrat. Nah, ini berarti nanti nilai R kita itu adalah plus minus akar Y per pi. Kalau nilainya plus minus, berarti P nilai FYY yang tadi tuh PY kecil dari Y itu sama aja kayak nilai P dari si yang nilai negatif ini kecil dari R sampai nilai yang positif. Nah, itu tuh sama aja kayak FR dari nilai yang positif dikurang FR nilai yang negatif. Nah, nanti karena kita tuh batasnya cuma 0R1, kita itu berarti bernilai 0. Jadi kita ambil ini aja. Karena batas kita positif. Jadi kita ambil nilai yang R-nya positif aja. Terus, karena batas awalnya kan 0, R1. Sedangkan nilai R tadi itu berubah menjadi akar pi per Y. Berarti ini tuh sama dengan batasnya jadi 0 Y 2 pi. Ini kan aslinya 0 kecil Y akar Y per pi berada di antara 0 sama 1. Terus semuanya itu dikuadratkan. Kalau dikuadratkan menjadinya kan 0 Y per pi 1. Terus dikali lagi sama pi 0 Y pi. Ini batas buat si B. Nah, bentar sih. Ini mau lanjut atau kayak mana? Soalnya udah jam 9:30. Kalau ini udah baru contoh soal yang A doang kan, enggak kan? Kan A itu. AB. Baru yang AB. Terus
harus pertemuan 5 tapi belum ya? Belum. Apa langsung ke pertemuan 5? Gimana ya? Sebenarnya sih enaknya tunda ya, cuman masalahnya jadwalnya nih. Ah, Mungkin itu iya. contoh soal yang pertemuan 4 satu aja. Nah, sekarang nanti yang nggak ada pembahasannya, kita cantumin ke PPT gitu. Gimana? Oke, bisa. Nah, kita Jadi langsung kita, ke pertemuan 5 di contoh soal. oke. Oke, jadi kita lanjut ke pertemuan 5 ya. Nah, pertemuan 5 ini tuh menurut aku lumayan lebih dari yang teknik CDF tadi. Karena kalau teknik transformasi ini kita ibaratnya harus tahu dulu gimana transformasi ini itu. Karena tuh kalau di contoh PPT sih sebenarnya biasanya dia X1, X2-nya, Y1, Y2 yang ditransformasi itu diketahui. Cuman ada kayak beberapa contoh soal di buku lain itu dia cuman ketahuin Y1 aja gitu. Jadi nanti kita bakal bikin semacam dummy variabel gitu. Tapi itu kayaknya nggak masuk sih. Nah, kalau aku lihat soal latihan.